Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan catatan Syafiq Hasim. Donald Trump resmi menjadi Presiden Amerika Serikat beberapa waktu lalu, tahun 2025. Ini kali kedua bagi Trump setelah diselingi kekalahannya oleh Biden dalam 4 tahun sebelumnya masuk ke Gedung Putih. Salah satu gebrakan yang diambil adalah melakukan ceasefire, gencatan senjata antara Hamas dan Israel. Keputusan ini nampaknya didukung oleh banyak kalangan, termasuk kalangan Muslim di Indonesia. Keberhasilan untuk sementara ini menunjukkan Trump memiliki kekuasaan atas Israel dan menggunakannya untuk kepentingan perdamaian. Pada masa Biden, 1 tahun peperangan tidak berhenti dan dari hari ke hari semakin memburuk. Mungkin Trump memang tidak mau perang di mana saja dia anggap membuang uang. Di balik kebijakan Trump yang mungkin belum tentu efektif untuk menghentikan perang Hamas dan Israel, ada pernyataan dari Gedung Putih yang membuat ramai di Indonesia, yaitu terkait dengan 2 juta orang Palestina atau warga Gaza yang konon akan dicarikan lokasi salah satunya di Indonesia. Jelas kabar ini menimbulkan polemik dan kontroversi yang luar biasa di negeri kita. Masyarakat terbelah, ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Mereka yang setuju emigrasi ini diterjemahkan sebagai bentuk solidaritas keislaman pada warga jalur Gaza yang Muslim. Mereka yang tidak setuju melihatnya relokasi itu sebagai hal yang justru merugikan perjuangan rakyat Palestina dan belum tentu juga menguntungkan bagi mereka orang Gaza. Mengapa? Karena mereka harus meninggalkan wilayah yang mereka perjuangkan dengan hidup dan mati. Lalu untuk apa ditinggalkan ke negeri orang? Terlepas dari kontroversi ini, catatan kali ini ingin melihat sejauh mana masalah ini pada awalnya muncul ke permukaan dan apakah reaksi kita warga Muslim Indonesia sudah tepat. Kita tahu bahwa Donald Trump dilantik secara resmi menjadi Presiden Amerika pada 20 Januari 2025 lalu. Begitu setelah dilantik, Trump mengeluarkan perintah eksekutif yang jumlahnya kurang lebih ratusan. Urusan setelah ceasefire atau gencatan senjata di atas, Donald Trump minta agar negara-negara tetangga jalur Gaza bisa menjadi tempat penampungan bagi warga Gaza. Negara tetangga jalur Gaza yang diminta oleh Trump adalah Jordan dan Mesir. Jelas ini menyulitkan posisi kedua negara tersebut. Kita tahu akibat perang ini sejak Oktober 2023 ada sekitar 47.200 orang Palestina, kebanyakan warga sipil, dibunuh oleh serangan Israel. Selain itu ada sekitar 2 jutaan orang Palestina yang displaced, artinya tidak memiliki rumah atau tercabut dari rumah dan tempatnya karena rumah atau tempat mereka hancur lebur. Rupanya keributan di kalangan masyarakat Indonesia tentang 2 juta orang ini bersumber dari laporan-laporan resmi dari luar negeri yang disiarkan oleh media-media ternama. Donald Trump menyatakan hampir semuanya hancur dan masyarakat juga banyak yang mati di sana. Jadi saya memilih terlibat dengan beberapa negara Arab dan membangun rumah di lokasi-lokasi yang berbeda di mana mereka mungkin bisa hidup untuk sebuah perubahan. Itu yang dikatakan oleh Trump. Pernyataan yang menghebohkan ini belum merupakan pernyataan resmi dari Gedung Putih, sebab proposal yang detail soal masalah ini tidak masuk dalam executive order-nya Trump. Tapi meskipun demikian kontroversi sudah merebak, mengingat yang mengeluarkan pernyataan adalah Presiden Amerika, psikologi masyarakat Muslim jelas terusik. Orang lalu mengait-ngaitkan pernyataan ini dengan upaya Gedung Putih untuk memperlancar penguasaan jalur Gaza oleh pihak Israel. Jordan sendiri menolak inisiatif ini, tidak ada kompromi untuk hal-hal seperti ini. Mesir juga tidak bersedia pada usulan Trump, meskipun Mesir dijadikan sebagai negara di dunia ini bersama Israel yang masih diberi bantuan oleh Amerika. Jelas usulan Trump ini akan menyebabkan masyarakat Palestina tercerabut dari akarnya. Di samping itu, dari pihak Israel, sayap kanan malah membakar masalah ini dengan mengatakan bahwa pencarian lokasi baru
di negara-negara Arab tetangga bagi 2 juta warga Gaza yang kehilangan tempat tinggal mereka atau displaced akan mempermudah bagi Israel untuk membangun area tempat tinggal mereka. Pihak konservatif Israel ini nampaknya tidak mau lagi dengan solusi 2 negara atau two-state solution. Setidaknya pada zaman Biden. Entah zaman Trump bagaimana. Namun Netanyahu adalah presiden di dunia yang paling pertama yang diundang sebagai tamu resmi oleh Trump. Pihak yang menolak pemindahan warga Gaza ternyata tidak hanya Hamas, namun juga Mahmud Abbas, presiden Palestina dari tepi barat. Beliau menyatakan penolakan yang kuat dan kutukan pada semua bentuk rencana yang memindahkan masyarakat dari Gaza. Respon orang Indonesia atas wacana Trump ini nampaknya reaksioner. MUI sendiri misalnya melakukan penolakan kuat atas rencana relokasi. Bahkan MUI menghimbau agar orang-orang Islam di Indonesia tidak begitu saja menerima pemindahan 2 juta displaced persons dari Palestina. Bagi pihak MUI yang diwakili oleh Profesor Sudarnoto menyatakan, jangan sampai orang-orang Islam dengan dalih ukhuwah Islamiyah, dengan dalih ukhuwah Basyariah, menolong warga Gaza, kemudian diterima di Indonesia. Seakan-akan mulia, padahal tidak, itu membunuh dan menghapuskan kedaulatan wilayah Gaza. Bagi MUI, hal yang paling penting itu adalah tanah air warga Gaza. Tanah air mereka harus dipertahankan apapun yang terjadi. Pandangan MUI ini merupakan reaksi yang sangat kuat. Bagus juga MUI memberikan reaksi seperti ini karena selama ini melihat dukungan solidaritas masyarakat Muslim Indonesia yang begitu antusias membantu warga Gaza dan Palestina, namun MUI tidak menganjurkan menerima relokasi 2 juta warga Gaza di Indonesia. Dengan alasan yang sama, banyak tokoh nasional yang selama ini mendukung perjuangan warga Gaza dan Palestina juga menolak relokasi ini. Namun apa yang terjadi selama ini kan sebenarnya belum pasti dan Trump sendiri tidak jelas menyatakan relokasi ini ke Indonesia. Selain itu, belum tentu warga Gaza mau pindah ke Indonesia. Sebagai catatan kita umat Islam Indonesia sering memberikan reaksi atas berita yang sifatnya belum terlalu jelas. Relokasi 2 juta warga Gaza itu memang dikemukakan oleh Trump, namun masih jauh dari kemungkinan bahwa Indonesia akan menjadi tujuan relokasi mereka. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.